Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih dalam bab cerita fantasi. Kali ini kita akan mempelajari struktur cerita fantasi. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali struktur cerita fantasi. Seperti pada umumnya teks dalam bahasa Indonesia, cerita fantasi pun demikian. Jadi secara umum hanya ada 3 bagian dalam cerita fantasi, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, pada cerita fantasi, struktur pembuka disebut dengan orientasi. Struktur isi disebut dengan komplikasi, dan struktur penutup disebut dengan resolusi. Pada bagian orientasi ini nanti akan dijelaskan hal-hal umum atau pengenalan tentang cerita itu sendiri. Sementara pada bagian komplikasi mulai muncul permasalahan dalam cerita hingga terjadinya klimaks. Klimaks yaitu konflik yang memuncak. Selanjutnya, resolusi berisi penyelesaian dari konflik yang ada di dalam cerita. Baik, Risma berikan gambaran umum struktur cerita fantasi. Jadi ini ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Pada bagian orientasi ini, nanti yang dijelaskan adalah ceritanya tentang apa. Jadi ini biasanya sudah ada di bagian orientasi. Tokohnya siapa? Jadi pada bagian orientasi, tokohnya sudah dikenalkan. Biasanya beserta wataknya. Watak, karakteristik tokoh. Lalu terjadi di mana cerita itu? Ini sudah ada di bagian orientasi biasanya. Lalu kapan terjadinya? Jadi unsur-unsur ini apa, siapa, kapan, dan di mana ini diceritakan di bagian orientasi. Lalu masuk ke komplikasi. Di bagian komplikasi ini kita akan mulai menemukan konflik. Konflik itu apa? Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada si tokoh utama. Dari konflik ini nanti akan menjadi klimaks. Klimaks itu puncak masalah. Jadi masalah apa yang dihadapi tokoh yang menjadi puncak dalam cerita itu disebut klimaks. Pada anti klimaks ini mulai penurunan, sudah berangsur-angsur masalahnya itu mereda, hampir menemukan solusi. Nah, pada bagian resolusi inilah atau penyelesaian dari masalah itu sendiri. Jadi sudah ada solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Resolusi dalam cerita fantasi bisa berupa happy ending atau akhir yang membahagiakan, sad ending atau akhir yang menyedihkan, atau ada pula yang menggantung. Jadi tidak jelas tokohnya ini bahagia atau sedih. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Bisma akan langsung memberikan contoh. Jadi ini ada sebuah teks cerita fantasi, judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Baik, ini judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kita lihat ya, ada berapa paragraf di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Kita baca pada paragraf pertama. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas pada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Baik, kita lihat pada paragraf pertama ini kita sudah bisa melihat ini. Seluruh pasukan Nataga. Jadi
tokoh pada cerita sudah kita temukan. Ada nama Nataga di sini dan ada pasukannya. Kemungkinan besar Nataga dalam cerita ini merupakan tokoh utama, sementara pasukannya nanti merupakan tokoh tambahan, tokoh pembantu. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Berarti ada waktu terjadinya, kapan terjadinya cerita ini sudah diketahui. Ada tokoh, ada kapan. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanamoto sudah ada tempat terjadinya cerita. Hari itu sejarah besar Tanamoto akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah yang tercinta. Nah, di sini apa atau cerita apa yang diceritakan dalam cerita ini sudah bisa kita raba-raba ya. Jadi pasukan Nataga ini berusaha untuk memperjuangkan tanah air mereka. Pada paragraf 1 ini keempat unsur orientasi sudah ada. Berarti paragraf 1 ini merupakan paragraf orientasi. Orientasinya di sini. Jelas ya, orientasinya ada di situ. Kita beralih ke paragraf selanjutnya. Wah. Oke. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Berarti jumlah pasukan pun cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamoto. Jadi dalam cerita ini pasukan Nataga ini akan bertempur melawan pasukan siluman serigala. Berarti mulai paragraf ini sudah mulai masuk konflik, permasalahan mulai muncul karena pasukan Nataganya sudah mau bertempur melawan pasukan siluman serigala. Kita lihat paragraf selanjutnya. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Ini masih pertempuran, itu berarti paragraf ini masih termasuk komplikasi. Paragraf selanjutnya, binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang. Ini pun masih dalam suasana pertempuran, berarti paragraf ini juga masih masuk dalam komplikasi. Lanjutkan. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nah, ini masih dalam suasana pertempuran ya. Berarti lagi-lagi paragraf ini masih masuk dalam komplikasi. Paragraf selanjutnya, tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanamoto, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Masih dalam suasana pertempuran. Ini masih masuk ke dalam komplikasi. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini, yang perlu kalian ketahui, mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Ada sesuatu yang wah di sini. Ada sesuatu yang sangat unik dan ini terjadi di dalam pertempuran. Maka bisa dibilang bahwa peristiwa saat ekor Nataga mengeluarkan api besar ini merupakan klimaksnya, puncak permasalahannya. Jadi masalah-masalahnya itu timbul saat kelompok pasukan binatang dan kelompok siluman itu bertempur. Nah, puncaknya saat ekor biru Nataga ini mengeluarkan api besar. Jadi pahami ya. Jadi klimaks itu terletak di dalam komplikasi. Kita beralih ke paragraf terakhir. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Poros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Di sini sudah ada penyelesaian dari pertempuran itu. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa pasukan Nataga ini berhasil menang melawan pasukan siluman serigala. Jadi paragraf terakhir ini bisa disebut sebagai resolusi. Resolusi dari konflik yang terjadi. Nah, resolusinya apa? Mengisyaratkan hormat dan bahagia. Jelas di sini ada kata bahagia, berarti ini happy ending. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan? Jangan ragu bertanya jika ada kendala atau kesulitan. Risma dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari kalian.
sekian untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerita fantasi. Demikian yang bisa Bu Isma sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.